Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Wibalarasati. Saya selaku moderator, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang klasifikasi komputer. Sebelumnya, kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amanda Eka Cahyawati, saya nomor absen 2. Perkenalkan, saya Idi Syarifuddin, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Huru Inalvinisa, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Naufal Rehan Mokhtar, nomor absen 18. Silakan Amanda, bisa dimulai materi terlebih dahulu. Baik, terima kasih Sinta. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan komputer. Penggolongan komputer dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, itu berdasarkan data yang diolah. Yang kedua, berdasarkan penggunaannya. Yang ketiga, berdasarkan ukurannya. Dan yang terakhir, berdasarkan generasinya. Berdasarkan data yang diolah, itu yang pertama, analog komputer. Analog komputer sendiri digunakan untuk data yang sifatnya kontinu dan bukan data yang berbentuk angka, tetapi dalam bentuk fisik. Contohnya, arus listrik, temperatur, kecepatan, tekanan, dan lain sebagainya. Output dari komputer analog umumnya untuk pengaturan atau pengontrolan suatu mesin. Analog komputer banyak digunakan pada proses pertama, pengontrolan pada pabrik kimia. Yang kedua, pembangkitan tenaga listrik. Yang ketiga, penyulingan minyak. Keempat, rumah sakit untuk mengukur denyut jantung dan lain sebagainya. Keuntungan, mampu menerima data dalam besaran fisik dan langsung mengukur data tersebut tanpa harus dikonversikan terlebih dahulu, sehingga proses lebih cepat dibanding komputer digital. Kerugian, faktor ketepatan. Komputer digital lebih cepat dibanding analog. Digital komputer. Data pada komputer digital diterima dalam bentuk angka dan huruf. Biasanya digunakan pada aplikasi bisnis dan aplikasi teknik. Keuntungan, memproses data lebih cepat. Dapat menyimpan data selama masih dibutuhkan oleh proses. Dapat melakukan operasi logika. Data yang telah dimasukkan dapat dikoreksi atau dihapus. Output dapat berupa angka, huruf, grafik, dan gambar. Hybrid komputer merupakan kombinasi dari analog dan komputer digital. Digunakan dalam situasi di mana pengolahan data dalam digital komputer atau ketepatannya akan menghasilkan data dalam bentuk analog seperti yang dikehendaki kecepatannya. Selanjutnya yaitu berdasarkan penggunaannya. Yang pertama terdapat special purpose komputer. Dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah yang khusus, biasanya hanya berupa satu masalah saja. Program komputer tertentu sudah diset, dapat berupa analog maupun digital, dikembangkan untuk pengontrolan otomatis pada proses industri, seperti pabrik kimia, penyulingan minyak, pabrik baja, untuk tujuan militer, memecahkan navigasi di kapal selam dan kapal terbang. Yang kedua yaitu general purpose computer. Dirancang untuk menyelesaikan bermacam-macam masalah menggunakan bermacam-macam program. Kecepatannya lebih rendah. Komputer digital biasanya adalah general purpose computer yang kegunaannya yaitu aplikasi bisnis, teknik, pendidikan, pengolahan kata, permainan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan ukurannya. Ukuran dari komputer ditunjukkan oleh kemampuannya dalam mengolah data, ditentukan oleh beberapa hal, yaitu
kapasitas main memory, konfigurasi dari operan register, kecepatan mengolahnya, jumlah dan macam alat input atau output, dan ukuran fisik komputer dan ruangan yang dibutuhkan. Selanjutnya, komputer berdasarkan ukuran. Yang pertama, mikrokomputer atau PC. Ciri-cirinya, yang pertama, umumnya single user. Yang kedua, ruangan yang dibutuhkan kecil. Yang ketiga, bisa PC atau notebook. Lalu selanjutnya, konfigurasi operan register 8 bit, 16 bit, atau 32 bit. Mini komputer, mini komputer, mini komputer, maxi mini komputer, super mini komputer. Ciri-cirinya yaitu dapat bersifat multi-user, komputer dapat memiliki beberapa terminal, dapat digunakan bersama oleh banyak pemakai, lalu ruangan yang dibutuhkan kecil, perusahaan yang memproduksi, DEC atau IBM, Honeywell, dan lain-lainnya, merupakan komputer pertama yang diterapkan terhadap aplikasi pengendalian proses produksi, riset, laboratorium, dan komunikasi data. Lalu small komputer, ciri-cirinya kebanyakan menggunakan sistem multiprogramming, bersifat multi-user dengan terminal sampai dengan ratusan buah, lalu perusahaan yang memproduksi DEC, IBM, Honeywell, Wang Laboratories, atau yang lain-lainnya. Selanjutnya ada medium komputer, ciri-cirinya yang pertama memiliki bermacam-macam alat input dan output. Yang kedua biasanya digunakan untuk komunikasi data dengan ratusan terminal yang terpisah dari pusat komputernya. Yang ketiga harga berkisar 150 juta sampai 1,5 triliun. Yang keempat perusahaan yang memproduksi DEC, IBM, dan NCR. Selanjutnya ada large komputer, ciri-cirinya yang pertama fisiknya besar seperti lemari, yang kedua biasanya digunakan oleh perusahaan besar, ketiga kecepatan dan memorinya besar, memungkinkan penerapan sistem time sharing, ratusan pemakai dapat memakai komputer ini secara serentak. Terus selanjutnya harga berkisar 300 juta sampai 5 triliun. Yang terakhir ada superkomputer, ciri-cirinya yang pertama, penerapan sistem time sharing yang lebih efektif karena ribuan terminal dapat dihubungkan dengan superkomputer dan ribuan pemakai dapat menggunakan pada saat yang bersamaan. Yang kedua, harga berkisar 7 juta US dollar sampai 17 juta US dollar. Sekian dari kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan mengetik di kolom chat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Andy. Pertanyaannya yaitu, sebutkan contoh komputer hybrid. Nah, saya akan menjawabnya. Salah satu atau beberapa contoh dari komputer hybrid yaitu yang pertama ada mesin robot pada pabrik-pabrik. Yang kedua ada peralatan medis yang sudah terkomputerisasi. Itu salah satu atau beberapa contohnya. Bisa dimengerti, Mas Andy? Bisa. Oke. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Amanda Eka, yaitu pada ciri-ciri mikrokomputer atau PC terdapat kalimat single user. Apa yang dimaksud dengan single user? Sistem operasi single user merupakan sistem operasi yang dikembangkan dan ditujukan kepada komputer yang hanya memiliki satu pengguna pada waktu tertentu. Apakah sudah cukup jelas? Jelas, Kak.
Sekian dari kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.